Assalamualaikum. Hari ini kelompok satu akan menjelaskan materi yang berjudul Muzara'ah, Muharabah, dan Musyaqqah. Silahkan disimak penjelasannya ya. Teman-teman, apa yang kalian ketahui tentang mujaro'ah, mukhabaroh, dan musyaqqah? Oke, bagi teman-teman yang belum pernah mendengar mujaro'ah, mukhabaroh, dan musyaqqah itu apa? Oke, kita jelasin nih apa mujaro'ah, mukhabaroh, dan musyaqqah. Jadi, mujaro'ah, mukhabaroh, dan musyaqqah itu diartikan dengan ketiga poin ini: pertanian, bercocok tanam, dan tanah garapan. Namun, mujaro'ah, mukhabaroh, dan musyaqqah ini versi Islamnya. Maksudnya bagaimana? Jadi, maksudnya itu adalah pertanian atau bercocok tanam dengan menggunakan sistem yang sesuai syariat Islam. Dengan kata lain, bertani dengan cara yang syariah. Di sini kita akan membahas maksud dari masing-masingnya: mujaro'ah, mukhabaroh, dan musyaqqah. Yang pertama, mujaro'ah dan mukhabaroh. Kenapa digabung antara mujaro'ah dan mukhabaroh? Karena menurut beberapa ulama, keduanya itu hampir tidak dapat dibedakan. Pengertian dari keduanya pun hampir sama. Pengertian mujaro'ah secara etimologis berasal dari kata al-jar'u yang berarti penanaman atau pengolahan. Adapun secara terminologis adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu atau presentasi dari hasil panen. Maksud dari mujaro'ah itu sendiri adalah suatu akad atau perjanjian antara pemilik tanah dan penggarap, yang mana pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk dikelola penggarap sampai panen dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan awal, yang mana bibitnya adalah dari si pemilik tanah. Sedangkan mukhabaroh itu adalah tanahnya tetap dari si pemilik tanah, namun bibitnya adalah modal dari si penggarap. Musyaqqah adalah bentuk kerjasama dalam agama Islam dalam bidang pertanian. Pengertian musyaqqah sendiri dapat didefinisikan juga sebagai bentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Musyaqqah juga diartikan sebagai bentuk lebih sederhana dari muzaro'ah, di mana penggarap hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan tanaman. Sebagai imbalannya, penggarap berhak mendapatkan nisbah tertentu dari hasil panen. Ke musyaqqah. Musyaqqah merupakan kerjasama antara pemilik kebun dan pengelola untuk memelihara dan merawat kebun dengan perjanjian bagi hasil, sesuai dengan kesepakatan bersama di awal akad. Yang membedakan akad musyaqqah ini dengan mujaro'ah dan mukhabarah adalah bibitnya sudah ada atau sudah tumbuh. Sekarang kita masuk Mukhabarah. Pengertian mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan benihnya di pihak penggarap sawah. ke rukun mujaro'ah dan mukhabarah. Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi agar akad tersebut menjadi sah. Yang pertama, harus ada penggarap dan pemilik tanah yang sudah bercukup umur, berakal dengan sempurna, serta mampu berikhtiar atau berusaha. Yang kedua, adanya barang atau objek akad mujaro'ah atau mukhabarah, dan kedua belah pihak harus tahu manfaat serta harga objek tersebut. Ya kali sudah ada perjanjian, ternyata nggak ada objeknya. Yang ketiga, harus adanya ketentuan bagi hasil pada saat akad berlangsung dan harus disetujui kedua belah pihak dengan senang hati, dan juga sampai pada saat mengerjakan dan memberikannya upah tidak ikhlas nantinya. Yang keempat, sekaligus yang terakhir, yaitu ijab dan qabul atau peresmian kesepakatan tersebut, baik lisan maupun tulisan, masuk ke syarat mujaro'ah dan mukhabarah. Menurut jumhur ulama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad terlaksana. Yang pertama, syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad tersebut harus balik agar mereka bisa bertindak atas nama hukum. Syarat yang kedua berkaitan dengan benih yang kita tanam harus jelas dan menghasilkan. Syarat yang ketiga berkaitan dengan lahan pertanian seperti jenis tanahnya, cocok atau tidak, dan batas-batas lahan tersebut. Syarat yang keempat berkaitan dengan pembagian hasil harus jelas dan bagian kedua belah pihak diketahui berapa persennya. Syarat yang kelima berkaitan dengan waktu pekerjaannya harus efisien dan jelas supaya tidak merugikan kedua belah pihak. Syarat yang keenam berkaitan dengan alat yang digunakan saat bekerja. Sedangkan rukun dan syarat musyaqqah ini tidak jauh berbeda dengan mujaro'ah dan mukhabarah, masih dibilang sama, namun bedanya hanya bagian modal atau bibit. Kesimpulan, akad muzaro'ah, musyaqqah, dan mukharabah itu tidak sama dengan upah mengupah. Ketiga akad itu adalah sistem bagi hasil memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar terlaksananya akad sesuai syariat Islam.